pengertian puasa, kemudian syarat-syarat sahnya, syarat-syarat wajibnya, dan apa saja hal-hal yang membolehkan seseorang tidak melakukan puasa. Ya, masih banyak di kalangan kita yang awam tentang hal ini. Lantaran puasa ya puasa aja, ngikutin orang-orang yang lain. Puasa ya udah, nggak buka, nggak makan, nggak minum. Ya kalau yang nggak jomblo, ya nggak berhubungan suami istri, kan begitu doang. Apakah begitu maknanya? Ya. Maka di dalam kajian-kajian tasawuf sebenarnya puasa itu terbagi 3 bahkan. Ya, kan kita bahas ini. Puasanya shaumul umum, ya, puasanya orang-orang awam, ya, kisah tentang 3 hal itu doang. Kemudian puasanya shaumul khusus, orang-orang yang di atas derajatnya lagi, puasa orang-orang khusus. Ada lagi khawasul khusus, khusus di antara orang-orang khusus. Nah, berikutnya adalah pengertian shaum. As-shaum perbuatan secara bahasa itu al-imsak, menahan. Ya. Ada yang menahan kentut misalnya, menahan kencing. Secara bahasa ya shaum. Secara bahasa. Tetapi secara syariat al-imsaku 'anil mufattiri, ya, ala wajhin makhsusin min tulu'il fajri ila ghurubus syamsi. Tuh lihat pengertiannya. Menahan dari segala yang membatalkan puasa. Jangan berhenti di sini. Ala wajhin makhsusin, dengan kriteria khusus tertentu. Kapan waktunya? Ya kita enggak sepanjang hari kita. 24 jam kita puasa, meskipun Masya Allah, ya, kalau Indonesia yang suasana iklim tropis palingan 13 jam, tapi ada yang sampai 20 jam, ya. Dia buka udah mau jam 12 baru mau buka. Tuh di negara-negara Norwegia gitu. Itu luar biasa berat, ya. Di musim negara-negara yang iklimnya 4 iklim itu memang hampir 13 jam, ada yang 18 jam gitu. Nah, bersyukur kita pertengahan doang, meskipun ada yang lebih dikit daripada kita. Ya. Nah, ala wajh makhsus biqas min tulu'il fajri, dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Ini terbenamnya matahari. Jangan patokannya azan. Jadi azan patokannya mengikuti terbenamnya matahari. Kan kadang-kadang masjid salah setting jam kadang-kadang, atau orang bangun tidur tahu-tahu mimpi langsung azan misalnya. Ada juga mungkin perbuatan begitu, ya, bikin kaget orang. Ya. Jadi patokan azan ya terbenamnya matahari. Ya. Yakinin satu masjid, aku nih dong masjid yang lain rame-rame, ya udah berarti dah yakin dah. Soalnya bahaya juga, ya, tahu-tahu azan tiba-tiba kita buka, belum terbenam matahari, batal, ya, udah batal, nggak boleh terusin, nungguin benar-benar maghrib dan nanti harus dikodok begitu, ya. Makanya ketentuannya bukan azan maghrib, bukan sekedar azan maghrib. Nah, yang dimaksud dengan kriteria khusus atau wajhul makhsus ini harus terkumpulnya syarat, terkumpulnya rukun yang harus diperhatikan sehingga puasa itu menjadi sah. Selain rukun-rukun dan syarat, juga harus kita perhatikan perkara-perkara yang membuat puasa itu tidak sah juga, atau bahkan menghilangkan pahala puasa meskipun puasanya dianggap sah. Ada, ya. Hikmahnya apa sih min masyru'iyatis shaum? Kalau ditanya ngapain ini kita puasa? Hikmah masyru'iyah, hikmatut tasyrih, ya. Walaupun setiap ibadah yang Allah wajibkan nggak perlu kita cari hikmahnya, ya, nggak perlu kita cari, ya. Karena
Kewajiban kita hanya beribadah. Ya. Hikmahnya yang pertama, wasilatun litahalli bittaqwallahi azza wa jalla. Sebagai wasilah perantara dengan puasa ini membuat kita memiliki sifat ketakwaan. Ya. Kenapa? Coba perhatikan. Kalau manusia ketika puasa sudah terbiasa menahan dirinya dari sesuatu yang dibolehkan, makan boleh sih, bukan haram. Ya. Minum, berhubungan suami istri bagi yang sudah nikah tentunya, ya boleh. Itu dia menahan sesuatu yang boleh itu saja, mengharap ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia akan terbiasa menahan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. La'allakum tattaqun. Kemudian yang kedua, wasilah, ya, cara juga untuk membuat kita memiliki sifat, menanamkan rasa sifat ikhlas di dalam diri kita. Kenapa? Karena ketika orang berpuasa itu hanya antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang nggak perlu tahu dia itu puasa pada, kecuali kalau bulan Ramadan misalnya ini, ya udah maklumlah kalau laki-laki kalau nggak kelihatan sakit-sakit sih puasa tahuan. Ya kalau perempuan kan ya masih bisa ditebak puasa apa enggak. Nah, ketika seseorang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala privasinya ibadah puasa, jadi kalau dia mau buka, ya dia buka sendiri aja, gitu. Tetapi dia memilih tidak untuk berbuka, mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ditegaskan dalam hadis Nabi, kullu amali ibni Adam li illa shaum wa ana ajzihi. Semua ibadah hamba-hambaku kata Allah, Bani Adam itu untukku kecuali puasa. Ya. Untuk dia maksudnya, untuk hambanya itu tersebut. Kecuali puasa, ana ajzihi kata Allah dalam hadis qudsi, aku yang langsung memberi ganjaran. Kemudian yang ketiga, hikmahnya adalah puasa ini perantara untuk menanamkan rasa syukur ke dalam hati kita. Ya, coba makanan ada, duit ada, ya, tapi nggak bisa makan juga sepanjang waktu yang dilarang untuk makan. Ya, berarti kita merasakan bahwasanya di situ ada sesuatu yang terlarang bagi kita, nikmat-nikmat Allah. Meskipun bisa kita melaksanakan. Ya. Dengan begitu kita ya, merasakan oh iya, ada orang-orang yang hari-harinya benar-benar merasakan yang sekarang kita rasakan, sehingga menimbulkan, menanamkan rasa kasih sayang. Ya. Maka di dalam hikmah Athaiyah itu al-hikam, hikmah Athaiyah as-Sakandari, ya, man lam ya'rif biqadri ni'am 'inda wujdaniha, ya, arafaha 'inda wujudi fuqdaniha. Kalau seseorang itu tidak merasa ketika dia nikmat itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kita nikmat hidup, nafas, ya, nggak merasa bahwa itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, arafaha inda wujudi fuqdaniha, maka pasti mau nggak mau dia akan mendapatkan, merasakan nikmat itu, betapa besar nikmat itu ketika dia sudah tidak lagi mendapatkan. Ketika sudah hilang baru terasa gitu. Ya. Ketika sudah tiada baru terasa. Tuh Romai Rahmat tuh. Nah fansnya nah. Begitu. Itu kan keramat orang tua. Begitu juga nikmat, emang karena orang tua nikmat kita. Ya. Makanan nikmat. Makanya begitu buka, ya Allah banyak banget deh. Udah beli banyak, nggak habis ya Allah, sayang. Tuh ya, jangan gembor-gembor juga ketika beli. Kalau beli dihabisin, kemudian bisa diberikan yang lain, ya alhamdulillah. Gitu. Nah,
Wala'allakum tashkurun, maka tuh kita perhatikan di ayat-ayat terakhir rangkaian surat Al-Baqarah dari ayat 183 sampai 185 itu, maka ditutup dengan la'allakum tashkurun, semoga kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Kalau kita keluar dari madrasah bulan puasa ini nggak menjadikan kita bersyukur atas nikmat-nikmat Allah, maka nggak layak kita dijadikan sebagai murid-murid Ramadan. Belum diwisuda, belum lulus.